Kemarin itu kan proses persidangan kan sudah tahap mediasi untuk yang ketiga ya. Kebetulan tahap mediasi yang kedua itu kuasa hukumnya dari tergugat inkasu Denada itu pernah memberikan statement bahwa akan ada pertemuan di luar forum mediasi yang sudah ditentukan oleh pengadilan. 1 minggu lagi, kalau nanti ternyata masih belum datang dia atau masih belum menghubungi kami ya, saya hanya bilang la haula wala quwata lah, nanti saya akan serahkan atau saya akan lanjutkan persidangan lah. Saya yakin kemungkinan presentasi menang itu sudah di atas 90%. Ya, dunia entertainment ini adalah dunia yang tidak mudah untuk bisa survive di dalamnya. Kasus dugaan penelantaran anak yang menyeret nama penyanyi Denada Tambunan yang dilaporkan oleh Ressa kian memanas. Pemuda berusia 24 tahun itu terus mengambil langkah hukum demi mendapatkan pengakuan yang sah. Di tengah sikap bungkam Denada yang hingga kini diduga belum bersedia mengakui Ressa sebagai darah dagingnya. Demi memperjelas status hukum dan membuktikan kebenaran, Ressa bahkan datang langsung ke Jakarta serta menyatakan kesiapan dirinya bersama pihak keluarga untuk menjalani tes DNA. Langkah tersebut disebut sebagai bentuk keseriusan Ressa dalam mencari keadilan dan kepastian hukum. Namun hingga saat ini, pihak Denada masih belum memberikan respons apapun, bahkan sampai pelaksanaan sidang mediasi ketiga digelar. Sikap diam tersebut pun memicu kekecewaan dan kemarahan dari kuasa hukum Ressa, Ronald Armada. Ia menegaskan bahwa apabila dalam waktu 1 minggu ke depan pihak Denada tetap tidak memberikan jawaban atau itikat baik, maka kasus ini akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Lantas seberapa yakin pihak Ressa akan menang jika perkara ini lanjut ke meja persidangan? Kemarin itu kan proses persidangan kan sudah tahap mediasi untuk yang ketiga ya. Kebetulan tahap mediasi yang kedua itu kuasa hukumnya dari tergugat inkasu Denada itu pernah memberikan statement bahwa akan ada pertemuan di luar forum mediasi yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Artinya mau ngajak diskusi secara keluargaan untuk mencari mufakat itu. Ternyata sampai mediasi ketiga itu tetap aja nggak hadir. Malah kemarin itu kuasa hukumnya sempat ganti, ya bukan berganti, sebetulnya masih dalam surat kuasa dari kuasa hukumnya tergugat. Cuman malah bilang katanya masih belum ada akses untuk bincang langsung dengan kliennya, katanya begitu. Itu makanya saya melihat bahwa sudah nggak ada itikat baik dari pihak tergugat untuk melakukan mediasi di forum yang sebetulnya sangat-sangat menguntungkan beliau karena sifatnya tertutup. Jadi mungkin mau mengajak langsung ke pemeriksaan persidangan, itu makanya saya percepat untuk datang ke Surabaya untuk melakukan klarifikasi kepada teman-teman sehingga saya siap untuk menuangkan apa aja nanti, sekalipun secara material nanti sifatnya itu. Itu makanya kalau memang nanti tergugat mengajak saya untuk ke forum persidangan, yang jelas kan kita kan nggak akan mengajukan gugatan tanpa ada bukti yang kuat. Satu, ketika dia tidak mau memberikan pengakuan secara secara tegas di luar forum persidangan, ya sudah, persidangan tetap akan lanjut. Kepentingan saya hanya untuk memperjuangkan bahwa hak Ressa ini sebenarnya kan masalah konsep hak waris ya, bukan apa ya, karena ini kan anaknya Denada ini kan 2 kan, yang selama ini terekspos cuma 1 kan. Itu makanya sebagai salah satu dia yang punya hak secara waris yang juga sifatnya asasi dan dilindungi oleh undang-undang, itu yang akan saya perjuangkan. 1 minggu lagi, kalau nanti ternyata masih belum datang dia atau masih belum menghubungi kami ya, saya hanya bilang la haula wala quwata lah, nanti saya akan serahkan atau saya akan lanjutkan persidangan lah. Itu nanti sudah, saya nggak akan berpikir soal akibatnya. Yang penting di sini saya punya kewajiban sebagai seorang anak ya, harus memperjuangkan kepentingan ibu saya. Ya, sebagai seorang kakak harus memperjuangkan kepentingan adik saya. Dan insya Allah kalau dalam konteks itu ya sudah, saya yakin kemungkinan presentasi menang itu sudah di atas 90%.
Diketahui sebelumnya, peliknya prahara antara Denada Tambunan dan Ressa Rizky semakin menyeruak ke permukaan setelah pihak Ressa resmi menggugat Denada dengan nilai fantastis, yakni 13,65 miliar rupiah. Gugatan tersebut diajukan oleh pemuda asal Banyuwangi itu ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan sejumlah alasan yang kini mulai terungkap ke publik. Melalui kuasa hukumnya, Ronald Armada, dijelaskan bahwa gugatan bernilai belasan miliar rupiah tersebut bukan tanpa dasar. Ronald membeberkan kronologi peristiwa yang menjadi pemicu utama amarah dan kekecewaan pihak penggugat. Menurutnya, rangkaian masalah ini bermula dari sebuah insiden yang melibatkan ibu angkat Ressa, Ratih. Ronald mengungkapkan bahwa Ratih sempat didatangi aparat kepolisian serta menerima somasi dari adik Denada, Muhammad. Somasi tersebut berkaitan dengan persoalan sebuah kendaraan mobil yang kemudian berkembang menjadi tekanan psikologis bagi keluarga Ressa. Itu ya, ini karena motivasi awal itu adalah orang tua saya, ibu saya ini, ya, di rumah itu didatangi polisi berseragam dan dilaporkan dan juga disomasi sama adiknya Denada, namanya Muhammad. Real mobil yang ibu saya ini nggak tahu apa-apa. Pertanyaannya, kok ibu saya yang dilaporkan? Itu loh, begitu. Padahal yang pakai kan Ressa, begitu kan? Nah, kebetulan karena fisiknya lemah, sakit-sakitan, telepon saya nangis, ya, nangis. Akhirnya saya ya selaku anak kan ya emosi. Ya sekarang siapa anak yang tidak sakit hati ketika ibunya digitukan, kan begitu. Nah, saya kontak secara persuasif kepada pihaknya Muhammad ini, kenapa kamu kok ambil langkah itu? Kok tidak datang aja ke rumah menanyakan baik-baik, kok malah mendatangkan polisi dan menyuasi, kan begitu kan? Bagi saya itu langkah yang sinting, kan begitu. Kalau secara terang-terangan dia mau mengajak saya untuk bermain di ranah hukum, ya saya siap. Kenapa kok baru sekarang? Itu di dalam proses itu kan sudah saya bedah alasan-alasannya, itu nanti gampang diketahui. Terus yang kedua, soal angka, gugatan 1365 on rahmat adat itu harus ada kerugian yang nyata. Masa saya tulis Rp1, begitu kan? Sedangkan ibunya ini kan sudah membesarkan Ressa ini kan juga keluar biaya. Itu aja sudah nggak usah dikasih bunga pun nggak apa-apa kok. Loh, kalau dia masih mau bertanggung jawab, nggak mau bertanggung jawab nggak apa-apa. Nah, tapi kalau hakim berbicara lain, ya itu berarti kan masih hak kita yang harus bisa diperjuangkan. Meski telah melayangkan gugatan senilai 13,65 miliar rupiah, Ressa menegaskan bahwa tujuan utamanya tetap tidak berubah. Ia menyatakan bahwa langkah hukum tersebut bukan semata-mata soal materi, melainkan bentuk perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dari Denada agar mengakui dirinya sebagai anak kandung. Keinginan itu kembali disampaikan Ressa belum lama ini saat ia hadir sebagai bintang tamu dalam podcast milik Denny Sumargo. Dalam kesempatan tersebut, Ressa dengan suara bergetar mencurahkan isi hatinya mengenai perjalanan hidup yang ia jalani selama ini, termasuk perasaannya saat melihat sosok Aisyah, putri yang begitu disayangi dan dibesarkan oleh Denada. Ressa mengaku tak menyimpan rasa iri, namun ia tak menampik adanya luka batin yang mendalam. Ia hanya berharap mendapat perlakuan dan pengakuan yang sama, serta kejelasan status sebagai seorang anak. Ya Bu, kan ini masalahnya biar nggak tambah panjang, Ressa mintanya ya cepet diakuin. Tuh, kenapa kok maksudnya Aisyah yang ada sakit kayak gitu, dibelain sampai sejatuh-jatuhnya. Aku sih enggak iri atau gimana, cuman lihat dari posisi Aisyah sama Ressa sendiri kan berbeda gitu. Kenapa kok Ressa ini ya seharusnya jelas sebagai kakaknya Aisyah, bisa juga masalah dulu Aisyah sakit, bisa juga Ressa yang bantuin atau ngejagain.
Kenapa Reza kok yang dibuat? Yang namanya jejak digital ini kan sudah dihapuskan. Bagaimana perjuangannya Denada ini yang selama ini dapat framing sebagai ibu peri yang memperjuangkan anaknya yang luar biasa ya kan. Itu makanya dramatisasi itu kalau saya tarik garis lurus ke bawah dengan perkara ini menjadi ironis kan begitu kan. Jadi kalau kawan-kawan ini berbicara tentang konteks bahwa saya mengajukan gugatan itu hanya demi kepentingan material, salah. Itu loh. Salah. Saya hanya ingin mengajarkan adab ya kepada seseorang ya yang hutang budi kepada seseorang itu bagaimana seharusnya dia berpikir atau bertindak gitu loh. Itu aja sudah. Itu motivasi saya. Karena ibu saya disakiti, didolimi. Gitu loh. Nggak tambah terima kasih malah dilaporkan polisi, kan lucu. Hal yang mamaku selalu ajarkan kepada aku adalah apapun yang kamu, kesulitan yang kamu hadapi, apapun hal yang sedang, rintangan yang sedang kamu hadapi, percayalah bahwa Allah tuh melihat kamu. Kamu ngomong sama Allah, ngadu sama Allah, nangiso, orang Jawa ya mamaku, nangiso kamu sama Allah. Sujud kamu sama Allah, nangis kamu, minta. Berkeluh kesah sama Allah, curhat kamu, apa yang jadi kesusahan kamu, bilang sama Allah. Pada saat bilang apalah segala macam, tidak ada kata pujian itu yang punya aku, yang berhak aku terima. Terlepas dari polemik yang kini mencuat, Denada diketahui pernah melalui masa-masa sulit dalam hidupnya. Ia harus berjuang keras mencari biaya pengobatan untuk putri tercintanya, Aisyah, yang kala itu harus menjalani perawatan intensif hingga ke Singapura. Demi kesembuhan sang buah hati, Denada bahkan rela banting tulang, mengambil berbagai pekerjaan, dan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Seiring berjalannya waktu, perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Kondisi kesehatan Aisyah kini berangsur membaik dan telah pulih dari penyakit yang sempat mengancam nyawanya. Kehidupan Denada pun perlahan kembali stabil, bahkan disebut berada di titik yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun di tengah fase kebangkitan dan masa kejayaan itu, muncul sosok Reza yang diduga sebagai anak pertamanya. Kehadirannya sontak membuka kembali lembaran masa lalu, di mana Reza kini menuntut kejelasan status serta meminta pengakuan dari Denada untuk mengakui dirinya sebagai seorang anak. Masalah uang, Reza gak minta uang. Cuman ya gimana ya, kok sampai maaf sampai sejahat ini gitu, gitu aja. Reza bisa cari uang sendiri, bisa kerja sendiri, cari uang sendiri. Cuma untuk ketenangan hati selama ini Reza tunggu mulai dulu, mulai terpuruknya Reza. Sampai detik sekarang pun ibu gak mau ngakuin. Ya, dunia entertainment ini adalah dunia yang tidak mudah untuk bisa survive di dalamnya. Dan di periode-periode masa-masa tertentu memang mungkin harus mengambil suatu keputusan untuk melakukan hal yang cukup bisa dibilang drastis, dan ya seperti ini, ada pro ada kontranya. Terlepas dari perkara dengan pihak Reza, belum lama ini Denada juga telah diterpa isu tak sedap. Ya, berhembus kencang di media sosial, sebuah isu miring yang menduga kalau Reza merupakan anak kedua yang dilahirkan oleh Denada. Dan beberapa tahun sebelumnya, putri almarhumah Emilia Konkesa itu diduga sudah terlebih dahulu melahirkan seorang anak. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum pihak penggugat memilih untuk tidak memberikan komentar yang terlalu jauh. Nah, kalau dalam konteks bapaknya, saya tidak akan menjawab apa yang tidak saya ketahui, ya, karena saya nggak mau memfitnah orang, ya, saya hanya dalam koridor menyampaikan sesuai dengan fakta yang saya ketahui dan saya alami dan saya dengar sendiri, itu saja. Jadi kalau sampai ke sana enggak, cuma yang dimaksud ini kan juga sudah aib ini kan. Ternyata yang kemudian terbongkar ya, yang teman-teman semuanya juga baru tahu, publik baru tahu, ternyata di belakang Denada yang sekarang dia membangun framing bahwa dia menjadi ibu peri kan ketika dia berjuang untuk anaknya. Ya toh, itu makanya
dramatisasi ya, kalau saya katakan di sini itu menjadi ironis itu hasilnya di belakang ketika dia juga kemudian diketahui menelantarkan anaknya. Jadi kalau kawan-kawan pers itu mau tanya, Bang, jadi frase apa sebetulnya yang paling pantas ya untuk menjadi judul di dalam drama gugatan saya ini ya? Yang paling pantas itu sebetulnya konsepnya membuang anak. Karena kalau penelantaran anak itu orang tuanya masih mengakui bahwa dia orang tuanya, ini membuang anak gitu loh. Di balik sikap bungkamnya yang hingga kini masih enggan menanggapi berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya, perjuangan Denada sebagai seorang single mom sejatinya tidaklah mudah. Ia harus menghadapi kenyataan pahit ketika putri sematawayangnya, Aisyah, harus menjalani rangkaian perawatan intensif yang menuntut biaya tidak sedikit. Meski diterpa berbagai cobaan, Denada memilih untuk tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat dan iringan doa, ia berupaya sekuat tenaga memberikan segala yang ia miliki demi kesembuhan sang buah hati. Perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Aisyah kini dinyatakan sembuh total dan telah mampu beraktivitas normal, layaknya anak-anak seusianya. Kisah perjuangan inilah yang selama ini dikenal publik sebagai sisi lain dari perjalanan hidup Denada, sebuah cerita tentang pengorbanan, keteguhan, dan cinta seorang ibu terhadap anaknya. Lantas apa yang Denada kuat menjalani kesehariannya sebagai single mom? Itu hal yang biasa, semua ibu punya, Allah berikan itu spesial buat kita para ibu. Di saat kita berjuang untuk anak, kita pasti punya kekuatan itu. Di saat kita berjuang untuk orang kita cinta, kita pasti punya kekuatan itu. Kalau mau bilang ada yang kuat, ada yang hebat, ada yang segala macam, itu semua punyanya Allah. Karena aku, kalau bukan Allah tuh kesian sama aku, kalau bukan karena Allah itu nolongin aku, kalau bukan karena belas kasihnya Allah, aku sampai sekarang pun nggak ngerti gimana caranya kita bisa melewatin hari-hari. Ya itu adalah hal lagi ya yang aku juga syukuri sekali. Mohon doanya pokoknya dari semuanya selalu, karena aku tahu saat ini juga banyak yang sedang lagi berjuang gitu ya. Tapi aku mau pesan buat semuanya bahwa insya Allah Allah itu akan memberikan pertolongannya di saat Allah memberikan kita itu ujian, insya Allah aku doakan pokoknya semuanya yang semangat buat sekarang lagi berjuang mendampingi orang-orang yang tercinta yang mungkin lagi kena ujian sakit, tetap semangat. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang dicintai, semoga Allah memberikan kekuatan kepada yang sedang mendampingi, dan semoga semua usahanya diberikan kemudahan sehingga berbuah hasil yang manis, yaitu kesembuhan untuk orang yang tercinta. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.